Oke, Ya. kita coba untuk mencari atau menarik garis tren dan support resistennya. Saya tidak menggunakan sekarang karena sekarang ini masih konsolidasi, tidak ada pergerakan yang signifikan. Saya coba untuk tarik garis ke kiri yang jauh. Coba cari tanggal Ini H1 Pak ya? H1 ya, H1 terus Ya. pokoknya. H1 Iya. dulu. Tanggal. Oke, kita geser ke kiri. Kita geser, kalau misalkan sulit diperkecil ya, di zoomnya diperkecil aja dulu. Zoomnya diperkecil begini biar kelihatan. Nah, kita coba untuk geser sampai dengan tar dulu, saya carikan dulu yang, nah, sampai dengan 2 Mei ya, mulai 2 Mei sampai dengan 30 Mei. Coba bisa enggak menjangkau enggak sana layarnya untuk mengetahui kemampuan ya. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana potensi ke depannya. Oke ya, lihat saja, kalau mungkin ada pertanyaan nanti sila ditanyakan ya. Pertama kita akan melihat dari struktur yang ada di sini ya. Kita akan membaca di 20 Mei ke depan nanti potensinya bagaimana. Dari histori yang ada ya. Ini perhatikan, kalau saya tarik garis ini naik ya. Dari sini naik ya, anggap saja begini. Kemudian turun, kemudian naik lagi sampai di ujungnya ya. Masih berada di bawah dari puncaknya. Ya, kita selalu melihat begini. Kemudian bergerak kembali turun sampai di sini. Kalau kita memperkecil ya boleh-boleh saja. Kita begini juga boleh. Di sini juga boleh. Nanti naik kecil itu tarik lagi boleh saja begini, tidak masalah. Nah, kemudian turun lagi. Dari swingnya, dari puncaknya perhatikan selalu di sini. Nah, puncaknya itu menuju ke bawah. Di bawah di sini ada support yang terdekat. Kok bisa disebut support terdekat? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini kesentuh. Nah, perlu nanti mengetahui namanya tren yang kemarin ya. Bagaimana mengenali tren lebih mudah? Tren itu ciri-cirinya dia mulai akan bergerak sesuai trennya atau akan mulai tren ketika ditandai dengan 2 puncak, 2 lembah. 2 puncak, 2 lembah. 2 puncak yang menuju ke atas, 1, 2, 3, 4. 2 puncak ini satu, ini puncak satu, ini puncak yang kedua. Ini lembah yang satu, ini lembah yang kedua. Jadi kalau dia bergerak naik, maka 2 puncak 2 lembah itu menuju ke atas. Jadi swingnya ini menuju ke atas atau lebih tinggi. Swing high-nya lebih tinggi, swing low-nya lebih tinggi. Maka ini minimal terbentuk satu tren. Dia akan bergerak naik, cenderung bergerak naik. Kalau kita hitung di sini 1, 2 koreksi, 3 naik lagi, 4 koreksi namanya. Koreksi ini artinya belum bisa menciptakan low yang lebih rendah lagi kalau dia naik. Dia masih di atas. Sehingga dari sini nanti ketika dia sudah mulai terkonfirmasi naik lagi warna hijau, maka disinilah entry yang paling valid. Sementara ketika 2 puncak 2 lembah yang menuju ke bawah naik, turun, koreksi, naik lagi. Jadi nanti hitungannya begini ya. Hitungannya kalau kita melihat atau kita menandai, ini puncak, ini lembah, ini juga lembah. Puncak yang menuju ke bawah, lembah yang menuju ke bawah, ini 1 puncak, ini 2 puncaknya. Ini 1 lembah, ini 2 lembahnya. Dia lebih condong ke bawah ya. Dari puncaknya menuju ke bawah, maka disebut dengan tren turun. Ciri-cirinya ya 2 puncak 2 lembah tadi yang menuju ke bawah. Kalau kita hitung turun ini 1, koreksinya ini 2, break turunnya ini 3, koreksi lagi 4. Maka ketika sudah terpenuhi di sini, sudah mulai merah, ini sell yang valid di sini. Diingat, ketika naik itu lebih mudah kita memahami dengan huruf M yang menuju ke atas. Ini naik,
Kalau turun, ini lebih cenderung ke huruf W yang menuju ke bawah. Nah, jadi begitu nanti mulai terbentuk pola itu, maka kita rangkai, kira-kira terbentuk enggak polanya. Jadi begitu dia turun, koreksi, turun lagi break di sini, koreksi mendekati di sini, dia akan kembali turun. Oke, saya coba untuk berikan contohnya yang tadi diilustrasikan di sini. Pertama kita lihat dari tren besar ya, naik, kemudian turun, kemudian naik. Karena ini cukup besar, kita menunggu break di sini kan masih lama. Tapi tetap hitungannya, ya kita melihat dia membentuk pola yang terkecil ya. Turun, koreksi naik, dia tidak lebih tinggi dari high-nya di sini. Kemudian break supportnya, terhenti, kembali koreksi. Koreksi mendekati di sini. Jadi koreksi mendekati area resisten di sini. Maka tadi sudah terbentuk huruf W di sini atau di sini sama. Ini huruf W yang menuju ke bawah. Kalau turun itu W yang cenderung turun, ya, cenderung menuju ke bawah begini. Atau swing low-nya turun, swing high-nya turun. Nah, hitungannya tetap tadi, yang turun ini 1, yang ini kedua, koreksinya. Kemudian break lagi, ini 3, kemudian koreksi lagi, ini 4. Sudah terpenuhi 4, berarti tinggal tunggu koreksi, tunggu konfirmasi turun. Jadi kalau sudah naik, tunggu konfirmasi turun. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasi itu bisa pola candle, engulfing, bisa doji, bisa hammer dan sebagainya, pola candle itu. Atau kita kemarin menggunakan ciri-ciri pembalikan. Apa itu ciri-ciri pembalikan? Ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna dan sebagainya. Ini berada di area resistennya. Jadi kita baru perkecil begini. Nah, ketika sudah mulai naik, kemudian memantul, kemudian mulai mencoba naik lagi, mulai ada konfirmasi, ada candle yang berubah warna, yang warna itu sudah lebih dari setengahnya, maka ada potensi dia bergerak turun. Setelah merah ini terpenuhi atau merah ini sudah terkonfirmasi, ya, kita bisa entry sesudahnya. Di sini kita sell, resiko atau SL taruh di atas resisten di sini. Targetnya idealnya memang di sini, cuma kalau kita hitung di atas 700 ya jangan terlalu tinggi. Ini 1000 lebih jangan. Berarti kira-kira kisaran di sini. Kenapa enggak boleh? Ya kita cari probabilitas yang lebih cepat. Karena dia akan bergerak turun. Nah, setelah koreksi kemudian dia ada konfirmasi, dia akan turun lagi begini. Akan turun lagi. Coba kita lihat ke bawah ya. Kalau dia sudah turun bagaimana? Kalau sudah turun bagaimana? Maka nanti akan kembali koreksi ya. Sama, nanti akan membentuk satu pola berikutnya atau pola baru lagi. Sudah terpenuhi, maka dia bisa koreksi sampai di sini. Atau di sini ya koreksinya. Mampu enggak? Kalau enggak mampu bisa jadi dia hanya dekat, ternyata dekat sini. Maka ngitungnya mulai dari sini lagi nanti. Bukan dari ujung atas, beda lagi. Turun, naik koreksi, kemudian turun lagi dilihat. Break di sana lebih rendah dari ini. Kemudian koreksi naik lagi mendekati di sini, maka kalau terkonfirmasi dia akan kembali turun lagi. Jadi ngitungnya dari sini karena satu terpenuhi yang di atas, yang ini selesai. Maka ngitungnya dari break di sini, koreksi turun lagi, koreksi huruf W terbentuk lagi. Sudah ada konfirmasi di sini, tinggal entry sell. Resiko taruh di atas resisten. Targetnya yang terdekat di swingnya di sini. Kita tinggal hitung. Kalau misalkan kurang ya kita turunkan. 600 cukup ya, sudah lebih dari cukup.